mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kerinduanku, kerinduanku, menyenangkanmu, Tuhan. Segalanya telah Kau berikan untukku, yang terbaik, oh yang terindah Kau berikan untukku, yang tak pernah ku minta, yang tak pernah ku bayangkan. Kau berikan secara cuma-cuma. Oh,
hatiku, tubuh jiwa rohku, mau ku persembahkan untukmu. Ku serahkan di bawah kakimu Tuhan. Oh, ku rindu kau menerima pujian syukurku, persembahanku yang kudus, yang berkenan, yang terbaik dari hatiku saat ku melihat kebaikanmu yang berlimpah-limpah di dalam hidupku. Ku hanya ingin bersyukur. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku berikan segalanya untuk Kau sang penebusku. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, tiada yang lain. Hanya itu kerinduanku.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur pada Tuhan jikalau pada minggu yang ketiga di bulan November ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Bangunlah dan pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Mari jemaat sekalian, kita angkat satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Allah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan Allah kepada kita pada hari ini
yang terambil dalam Mazmur pasal 100 yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan diri untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita dengan menaikkan pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Pendeta Hartinus Lee. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Mari saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa, bersama-sama umat-Mu pagi hari ini, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menundukkan wajah dan hati kami yang carut-marut, yang disebabkan kehidupan kerohanian kami yang tidak jelas dan tidak terang. Memang kami berada dalam komunitas orang-orang kudus, bahkan Tuhan taruh kami sebagai pelayan-pelayan rumah-Mu, mempergunakan segala karunia roh untuk melayani. Namun kami tidak hidup secara rohani. Bahkan kehidupan doa kami sangatlah buruk, tergantung situasi dan kondisi, termasuk ketika manusia yang melihat kami atau tidak. Kami menyadari kerohanian kami seperti baju lusuh yang tak berguna, yang seharusnya sudah dibuang. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, ampunilah kami. Kebaikan kami lahir dari maksud yang tidak suci, bahkan terlalu banyak tendensi untuk kepentingan diri. Keramahan kami bergantung pada manusia yang menyenangkan kami, sementara yang memperlakukan kami buruk. Kami pun ternyata bersikap lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Tuhan, kami malu, namun kami tidak berdaya meninggalkannya tanpa Roh Kudus menolong kami untuk melepaskan apa yang salah pada diri kami. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, ampunilah kami, kasihanilah kami ya Tuhan, bangkitkanlah jiwa kami, agar dapat menanggap perkataan-perkataan kudus-Mu, dan kami diperbarui dari sehari ke sehari, menurut besarnya kasih setia-Mu. Pulihkanlah kami ya Tuhan, kami tidak ingin berjalan sendirian dalam dunia yang fana ini. Tuntunlah kami dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama mengaku dosa kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan satu dengan yang lainnya, dan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua, yang terambil dari 1 Petrus, pasalnya yang ke-4, ayat yang ke-7 hingga 8, yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita dapat mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan senantiasa dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dunia ini bukanlah rumah kita. Kita hanyalah seorang musafir yang sebentar saja melintasinya. Namun karena dunia membenci Kristus, yang juga membenci murid-muridnya, maka kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, agar sepanjang jalan dapat taat kepada Yesus Kristus dan memuliakan Allah. Jemaat sekalian, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hari Nasli. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Meskipun kita ini beribadah secara online di rumah masing-masing, saya berharap kita tidak pernah kekurangan rasa hormat kita kepada Allah, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang mau memanggil kita untuk menghadap Dia, beribadah kepadanya, berbakti dan hanya kepada Dia saja. Saudara, mari peliharakan rasa hormat itu yang kita tujukan kepada Allah semata-mata. Ikutilah ibadah setiap kali ibadah dari awal sampai akhir. Jangan tinggalkan karena kesibukan apapun juga. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, masuk di dalam doa. Mohon Roh Kudus menerangi batin kami, yaitu akal budi dan pengertian kami, agar kami jangan menjadi lamban hati, melainkan benar-benar diberikan kesanggupan untuk membawa firman itu dalam hati sanubari kami, serta melakukannya dengan rela. Mohon Roh Kudus memberikan hikmat dan pertimbangan karena firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan,
Ajarlah kami sebagaimana Tuhan telah mengajar murid-murid-Mu pada masa yang dahulu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama kita membuka dari surat 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang telah dikaruniai untuk menanggap dengan hati setiap perkataan-perkataan kudus Allah. Berbahagialah saudara yang terus-menerus dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku. Saudara-saudara, saya sangat setuju dengan ajaran melalui syair lagu ini. Dunia memang bukan rumah kita. Kita, saudara dan saya, yang disebut gereja, hanya seorang musafir, hanya seorang pendatang, perantau di tengah-tengah dunia ini. Tempat kita bukan di dunia, rumah kita bukan dunia ini. Kita seorang musafir. Saudara jelas ya? Karena itu Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi mari kita bawa ajaran ini dalam batin kita. Saya, saudara, gereja adalah musafir sementara saja di dunia ini, dan Tuhan kasih waktu kita masing-masing sesuai dengan jatah kita. Entah berapa puluh tahun, entah berapa waktu lamanya, kita menjadi seorang musafir di tengah-tengah dunia. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara,
Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita, maka Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa begini, datanglah kerajaanmu. Nah, saudara, Tuhan ngasih kita ajaran supaya yang kita nantikan kerajaan Tuhan. Saudara tahu ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu sama dengan apa? Kiamat. Tuhan datang kali yang kedua. Karena itu jangan berpikir begini, Tuhan jangan keburu datang, saya masih banyak soal. Keliru. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kenapa? Tempat tinggal kita bukan di dunia yang sementara, tapi di tempat kekekalan bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaanmu. Di dalam doa kita, doa pribadi atau doa masing-masing. Apakah hanya itu? Tidak, saudara. Saudara, kalau kita ingat, kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Kita balik pun kepada kekekalan juga tidak bawa apa-apa. Sekalipun mungkin kita di dalam dunia mengumpulkan banyak, tidak pernah kita bawa sedikit pun untuk kembali kepada kekekalan. Karena itu Tuhan juga mengajarkan lewat Matius 6 ayat 20-21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini yang Tuhan ajarkan. Karena memang dunia bukan rumah kita. Sekalipun di dunia ini kita mengembara, sekalipun di dunia ini sebagai pendatang dan perantau yang memang waktunya sementara, tidak serta-merta kita boleh bebas sebebas-bebasnya, mau hidup begini ya terserah. Enggak, saudara. Justru dalam masa perantauan ini, dalam masa pengembaraan di dunia yang sementara ini, Tuhan panggil kita untuk menjadi muridnya dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Begini kata Tuhan Yesus dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jelas ya saudara, dalam masa perantauan ini, Tuhan panggil saudara dan saya, Tuhan panggil gereja untuk mengikut Yesus menurut caranya Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jelas, ada kesusahan-kesusahan yang memang harus dipikul. Apakah hanya itu? Tidak, saudara. Tuhan Yesus juga mengatakan, dunia ini, yang tempat kita mengembara ini, membenci Yesus. Kalau dunia membenci Yesus, dunia juga membenci murid Yesus. Begini katanya di dalam Yohanes 15 ayat 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jelas ya saudara? Jadi bukan di dunia merantau, kita senang-senang, kita santai-santai. Bukan. Tuhan panggil kita jadi muridnya, dan Tuhan tunjukkan realita bahwa dunia ini membenci Kristus dan juga membenci murid Kristus. Karena itu saudara, selama perjalanan pengembaraan ini, tidak seorang pun di antara pengikutnya yang Tuhan biarkan jatuh. Tetapi justru Tuhan tuntun, Tuhan pimpin supaya dalam masa pengembaraan ini semua pengikutnya, semua murid-muridnya, semua miliknya tetap taat kepada Yesus Kristus. Dan sepanjang pengembaraan itu memuliakan Allah melalui Kristus Yesus. Begini katanya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Amin. Jadi, saudara dan saya, gereja Tuhan yang mengembara, yang menjadi pendatang, perantau di dunia ini, dipanggil untuk menjadi muridnya, ditunjukkan bahwa dunia membenci Kristus dan membenci murid-murid Kristus. Sekaligus Tuhan berkata, jangan takut, jalani pengembaraan ini, supaya dalam perjalanan itu saudara dan saya tetap taat kepada Yesus Kristus serta memuliakan Allah. Ada dua cara yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi hari ini, supaya ketika kita menjadi musafir di dunia sementara ini, kita dapat taat kepada anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan memuliakan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Cara yang pertama, saudara, dikatakan begini, ajarannya berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi ya saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini menunjukkan relasi antara gereja dengan Kristus, menunjukkan relasi antara umat dengan Allahnya. Pertama-tama relasi ini, saudara. Sehingga kalau kita sudah tahu relasi ini, maka kita dapat melangkah tetap taat kepada Yesus Kristus dan memuliakan Allah. Saudara, menarik ya, supaya kamu dapat berdoa, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nampaknya sepele. Kenapa? Lawang cuma doa, kan begitu kan? Tapi bukan begitu sebenarnya, saudara. Mari kita pelajari lebih dalam apa yang dimaksud dalam perjalanan di dunia sementara ini. Tuhan mengajak kita, menuntut kita, mengajar kita supaya tetap taat kepada Yesus Kristus dan memuliakan Allah. Karena itu diajarkan hubungan yang pribadi antara gereja dengan Kristus, antara umat dengan Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasai dirimu ini ada hubungannya dengan akal budi. Kuasai dirimu berhubungan langsung dengan pikiran. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan kuasai dirimu, kita dapat benar-benar menguasai diri. Terjemahan yang sederhananya, pikiran kita waras, maka kita dapat berdoa. Saudara, kata waras di sini memang dikontraskan lawannya dengan yang tidak waras. Yang tidak waras itu contohnya ada dua, pemabuk dan orang gila. Apa maksudnya? Mabuk atau orang gila tadi memang berkata-kata, memang ngomong, memang dengar suaranya. Tapi orang yang ngomong itu, baik yang mabuk maupun orang gila, enggak ngerti apa yang dia ngomong. Di dalam kita berdoa tidak boleh demikian. Asal ngomong. Kalau ditanya, kamu ngerti? Enggak. Berarti sama. Kita tidak dapat menguasai diri. Maaf, istilahnya enggak waras. Ngomong tapi enggak ngerti. Nah, saudara, lalu berikutnya, sementara itu jadilah tenang. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Saya mengingatkan ya saudara, posisi kita saat ini sebagai gereja mengembara di dunia ini. Bukan mengembara dengan santai-santai, dengan ala kadarnya, bukan. Tapi tadi sudah jelas bahwa kita mengembara sambil mengikut, menjadi pengikut Kristus, memikul salibnya. Dan satu realita, dunia membenci Kristus dan dunia membenci murid-murid Kristus. Dalam keadaan seperti inilah Tuhan menyuruh kita untuk berjaga-jaga, siap sedia apabila keadaan datang secara tiba-tiba. Kita tidak menduganya, tahu-tahu di depan mata kita, tahu-tahu dia sudah dekat dengan kita, maka kita tidak bisa menghindarkan diri lagi. Kita tetap mengendalikan diri. Supaya apa? Supaya dapat berdoa. Pikiran kita tetap waras. Supaya apa? Supaya dapat berdoa. Saudara,
Doa itu berhubungan dengan pikiran seseorang. Apa yang dia katakan di dalam doanya, itulah isi pikirannya. Jadi tidak bisa orang berkata begini, ya saya berdoa, tapi itu bukan isi pikiran saya. Tidak bisa, saudara. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Jelas di sini, saudara, doa seseorang itu karena apa yang dia pikirkan. Kalau orang itu tidak berdoa, berarti dia tidak memikirkan apa-apa mengenai hubungannya dengan Allah. Berbahaya, saudara. Saya ambil contoh ya, saudara, karena ketika kita berdoa dengan menguasai diri dan jadilah tenang, di dalam doa itu kita dapat kekuatan. Di dalam doa itu kita mendapat hikmat. Di dalam doa kita juga memperoleh penghiburan dari Roh Kudus. Jadi tidak sesederhana, ya sudah pokoknya berdoa. Enggak loh, saudara. Mari saya ambil contoh ya, saudara ya, kehidupan orang-orang Kristen di zaman Rasul Petrus. Saudara tahu, mereka teraniaya karena jadi murid Kristus. Mereka akhirnya tersebar. Orang-orang Kristen kaya menjadi orang pertama yang paling menderita karena harta mereka dirampas dan akhirnya hidup di perantauan sangat miskin, mengandalkan belas kasihan orang lain. Sangat menderita. Sebagian orang yang dapat menguasai dirinya, pikirannya tetap waras dan jadi tenang, tetap dapat berdoa. Dia mencurahkan isi pikirannya, isi hatinya kepada Allahnya. Tetapi yang lebih banyak, ketika hartanya hilang, ludes, jadi tidak waras. Bahkan tidak bisa berdoa. Ini yang dimaksud, saudara. Yang dimaksud kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena perubahan yang sangat cepat dan mendadak, maka kita jika tidak siap-siap, kita menjadi orang yang sangat terguncang. Tuhan tidak ingin kita terguncang lalu jadi tidak waras. Tuhan tidak ingin begitu. Kalau tidak waras, tidak bisa ngikut Tuhan dengan baik. Kita tidak bisa taat. Kenapa? Akal budinya konslet. Nah, saudara ya, mari jangan sampai kita menganggap bahwa ya doa loh. Tidak bisa. Doa itu berhubungan dengan apa yang ada di pikiran seseorang, termasuk pikiran kita. Nah, saudara, orang yang kelihatannya berdoa tapi tidak menguasai diri, memang berdoa, nyebut nama Tuhan, tapi tidak menguasai diri, dia tidak paham apa yang dia doakan. Digambarkan seperti orang mabuk atau orang yang tidak waras. Karena itu, saudara, mari pagi hari ini jangan menunggu waktu yang mengejutkan baru kita berdoa, jangan. Sekarang inilah waktunya kita melatih diri, menguasai diri, jadi tenang supaya dapat berdoa. Bukan berdoa untuk makan, tidur, berdoa untuk yang bukan, saudara. Waktu berdoa yang memang kita khususkan untuk Allah. Baik waktu berdoa pribadi maupun berdoa bersama-sama dengan gereja Tuhan di dalam persekutuan doa, kita harus melatihnya. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kalau kita tidak pernah melatihnya. Kalau kita tidak pernah melatihnya, ya sudah, berarti kita panen, yaitu tadi kita berdoa dengan tidak menguasai diri, tidak waras. Berbahaya, saudara. Doa itu juga bukan basa-basi loh, saudara. Bukan, karena doa itu menunjukkan hubungan yang intim antara gereja dengan Tuhannya, antara saudara dengan Allah saudara, antara umat dengan Allahnya. Itu doa. Memang doa tidak selalu minta-minta, tapi doa itu komunikasi karena punya relasi, punya hubungan. Dan doa bukan basa-basi. Saya ambil contoh begini ya, saudara. Saya ambil contoh. Saudara masih ingat ajaran yang mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Dengar tapi tidak diolah, dengar tapi tidak dipikirkan, ya asal dengar begitu. Lalu saudara mengalami persoalan dengan orang lain yang membuat saudara menderita, yang membuat saudara susah. Lalu saudara berdoa begini, Tuhan, orang ini sudah membuat saya sangat susah. Tuhan, orang ini sudah membuat saya bangkrut. Mohon Tuhan memberkati. Saya potong di situ ya, saudara. Doa, tapi tidak dipikirkan. Doa, asal doa, dia sendiri tidak paham.
Saudara, semisal ya saudara, Tuhan menjawab doa saudara yang demikian. Orang yang membuat saudara susah itu makin diberkati. Orang yang membuat saudara menderita itu makin kaya, makin makmur. Sementara saudara tetap bangkrut. Gimana? Apa yang saudara katakan kepada Tuhan? Saudara, ternyata orang ini marah-marah sama Tuhan. Gimana sih Tuhan? Justru kan saya berdoa supaya orang itu diberkati, supaya berkatnya ke saya. Loh kan? Berdoa, kelihatan berdoa, tapi tidak menguasai diri. Berarti dia berdoa, dia nggak ngerti omongannya. Dia nggak ngerti apa yang dia minta. Itu namanya tidak menguasai diri. Itu namanya nggak waras. Berarti ketika dia berdoa seperti orang mabuk atau seperti orang gila yang cuma digerakkan oleh hasrat, oleh hawa nafsu saja. Orang gila kan demikian saudara ya, ngomong tapi dia tidak paham. Tapi kalau lapar, waduh, beringasnya minta ampun. Di dalam berdoa, kita tidak boleh tidak menggunakan akal budi kita. Dalam bahasa Petrus disebut, kuasailah dirimu. Saudara, memang Allah Maha Tahu. Saya tidak menyangkal doktrin itu. Allah memang Maha Tahu. Betul, betul sekali. Tetapi kita tidak boleh berdoa seperti main tebak-tebakan. Tebak-tebakan dengan Tuhan. Allah kan Maha Tahu. Jadi kalau saya ngomong sedikit saja ya biar Allah yang Maha Tahu. Lalu ketika saudara menghadapi peristiwa yang datang mengejutkan secara tiba-tiba, doanya maaf cuma begini. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, aduh Tuhan. Gitu toh. Lalu ditanya, ngomong apa? Enggak tahu, terserah Tuhan, Tuhan Maha Tahu, enggak tahu. Ini loh, seperti ini loh saudara, yang namanya tidak menguasai diri, tidak memakai akal budi. Memang ngomong, memang menyebut nama Tuhan, tapi enggak waras. Gambarannya seperti orang mabuk atau orang gila. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita, ayo mulai berlatih mendisiplin diri. Ayo, memang bukan untuk manusia lain yang mendengar. Ayo disiplin diri supaya dalam perjalanan kita di dunia yang sementara ini, sebagai musafir di dunia ini, kita tetap menjadi murid Kristus dan taat kepada Kristus dan memuliakan Dia. Itu semua dinilai dari hubungan personal dengan Allahnya, dengan Kristus. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Nunggu kapan lagi kita baru mau belajar berdoa dengan benar, menggunakan akal budi kita, menggunakan pikiran kita, mengerti apa yang kita katakan. Jangan ditunda lagi, sekarang waktunya. Ajaran yang kedua saudara, yaitu dari ayat 8 sampai 11. Posisi kita adalah pengembara ya, musafir, pendatang, perantau di dunia yang sementara ini. Dan Tuhan sudah tunjukkan selama dalam masa perantauan ini Tuhan memanggil kita menjadi muridnya. Tuhan juga menunjukkan bahwa dunia ini membenci Kristus. Dunia ini membenci murid-murid Kristus juga. Sehingga Tuhan mengajarkan supaya kita tidak kehilangan. Nah ini komunitasnya. Dan saudara harus ingat, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Apalagi orang-orang percaya, punya komunitas orang-orang kudus. Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk hidup sendirian. Allah tidak pernah mengajarkan kita keluar dari komunitas. Tidak. Justru Tuhan dari awal memanggil kita sebagai umat. Umat di sini majemuk saudara, artinya berkumpul-kumpulan, satu kumpulan. Tuhan justru mau tunjukkan, sekalipun kita hidup sementara, bukan berarti komunitas ini, persekutuan ini, lalu jadi buyar. Enggak, saudara. Enggak begitu. Karena itu, gereja, sekalipun mengembara, saudara dan saya, harus memikul salibnya setiap hari, harus menerima tumpahan kebencian dari dunia ini. Tuhan mengajarkan kepada kita dengan ajaran yang kedua begini. Tetapi yang terutama,
kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Sangat luar biasa, saudara. Tuhan tidak pernah ngajarkan kita hidup sendiri-sendiri, urusannya sendiri, urusanmu ya urusanmu sendiri. Tidak, saudara. Kita punya komunitas, kita disebut persekutuan orang-orang kudus. Belum lagi yang tidak bisa kita sangkal, manusia adalah makhluk sosial. Dan sekalipun dunia ini membenci kita, Tuhan mengajarkan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, bagaimana sih cara mengasihi sungguh-sungguh? Dalam kitab surat Petrus ini ada dua macam. Yang pertama lewat perkataan, yang kedua lewat perbuatan. Tidak untuk dipilih, saudara, karena dua-duanya harus dilakukan. Iman akan nampak di dalam perbuatan. Pengakuan dengan mulut akan keluar melalui perbuatan, termasuk kasih kepada sesama, lewat perkataan dan juga lewat perbuatan. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana sih sebenarnya sementara kita mengembara di dunia ini, sementara kita jadi pendatang dan perantau yang memang Tuhan sudah tunjukkan dunia membenci kamu, suatu saat kita akan mengalami hal yang sangat tidak terduga. Kita tidak boleh kehilangan kasih terhadap sesama kita. Sehingga perintahnya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang pertama, saudara, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini hubungannya dengan sesama, saudara. Kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti seseorang yang menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran Allah. Saudara, saya kok jadi teringat oleh perkataan Rasul Petrus dalam Galatia 4 ayat 16. Rasul Petrus ngomong kebenaran Allah jadi musuh, dijadikan musuh. Berkata begini, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Artinya, saudara, tidak semua orang senang kita ngomong kebenaran Allah. Ini kebenaran Allah, saudara, bukan kebenaran diri sendiri, kebenaran Allah. Contohnya begini ya, saudara, mendingan saya berikan contoh aja supaya paham. Nah, ini ada seorang yang telepon saya, curhat. Dia kena COVID. Lalu saya positif. Saya kaget, positif apa? COVID mau apa lagi? Loh, hamil kan ya positif. Saya bilang begitu. Enggak, COVID. Oke. Saya flu, mual-mual lagi. Terus saya bilang, saudara, periksa ke dokter. Saya akan doakan. Nah, saudara, lalu orang ini bilang begini, saya percaya Allah Maha Kuasa. Saya percaya Allah berkuasa menyembuhkan saya. Karena itu saya minta didoakan saja. Loh, ya jangan. Saya akan doakan. Tapi tetaplah ke dokter. Orang ini ngotot, saudara, berkata begini, saya percaya Allah Maha Kuasa. Loh, saya juga percaya. Lalu saya bilang begini kepada orang itu, saudaraku, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa bisa menyembuhkan saudara, tapi Maha Kuasa juga bisa tidak menyembuhkan saudara. Marah dia, saudara. Ketika saya ngomong gitu, dia marah sekali. Dia bilang gini, nggak jadi minta didoano. Lah sene dewek ndak yakin Allah Maha Kuasa. Saya bilang, saya yakin. Tapi kemahakuasaan Allah tidak bergantung pada kamu sembuh atau tidak. Kamu sembuh Allah Maha Kuasa, kamu tidak sembuh, dia tetap Maha Kuasa. Dia tidak bisa terima, saudara. Saya ngomong kebenaran Allah Maha Kuasa itu tidak bergantung kamu harus sembuh. Tapi dia ngotot, saya percaya Allah Maha Kuasa, maka saya pasti sembuh. Loh, saudara, tidak terima, dia marah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang kasih terhadap sesama ketika kita ngomong kebenaran Allah tidak selalu diterima dengan baik. Karena apa? Tidak sama, tidak cocok. Dia ingin Allah nuruti dirinya untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, sementara
Allah Maha Kuasa bisa saja tidak menyembuhkan, bisa saja. Allah tetap Maha Kuasa, tapi tetap tidak terima. Karena itu kita harus siap. Harus siap dengan keadaan seperti ini. Apakah lantas kita kapok? Tidak boleh kapok, saudara. Tidak boleh kapok. Kenapa? Tuhan kok yang bilang, itu berarti saya mengasihi orang itu. Sekalipun orang itu tidak pernah mengasihi saya harus tetap mengatakan kebenaran Allah. Itu caranya. Tidak bisa begini, ya wis, tak turuti ya, tak turuti. Daripada kamu ngambek, ya wis, terserah. Tidak boleh. Kasih itu dinyatakan dengan perkataan seperti seseorang menyampaikan firman Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau menyenangkan Allah? Atau saudara menyenangkan orang lain yang ngotot dan salah, dan saudara akhirnya tidak menyenangkan Allah? Pilihlah untuk menyenangkan Allah. Memang dunia itu membenci Kristus kok, membenci murid Kristus. Tapi saya tidak mengajak kita lalu berlaku tidak sopan, tidak aturan, tidak loh saudara ya. Tetap dengan sopan. Saya perlakukan dia dengan sopan. Tapi saya mengajar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Tapi bukan berarti kalau kamu tidak sembuh, Maha Taunya Allah kurang. Tidak. Salah itu ajaran itu. Sekalipun dia marah, saya tidak boleh kapok untuk terus menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, kasih terhadap sesama. Yang kedua, diajarkan begini saudara. Sekarang kasih melalui perbuatan saudara, diajarkan begini. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Konteksnya itu kan begini ya saudara. Saya mengajak kita untuk melihat konteksnya supaya kita tidak lepas kendali. Kan orang-orang Kristen zaman itu kan dalam perantauan. Mereka kan menderita. Mereka yang dulunya kaya akhirnya jadi melarat, jadi susah, jadi miskin karena harta bendanya dirampas. Seperti itu keadaannya. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, termasuk tidak punya tempat tinggal. Mereka harus lari dan pergi keluar kota mengandalkan belas kasihan orang. Ketika keadaan seperti itu, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen zaman Rasul Petrus? Tumpangan. Karena itu dikatakan berilah tumpangan. Memberi tumpangan ini termasuk keramah tamahan terhadap sesama. Saudara, zaman itu sudah banyak orang Kristen berikan tumpangan, tetapi sedikit bersungut-sungut. Karena itu nasihatnya dikatakan kasihlah dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, keramahan ini yang Tuhan ajarkan zaman itu memang dibutuhkan. Jangan dilakukan dengan bersungut-sungut, jangan dilakukan dengan terpaksa. Itu sebabnya dinasehati, kasihilah dengan sungguh-sungguh. Apakah tumpangan ini saat ini zaman kita ini dibutuhkan? Saya pikir tidak, karena hampir semua sudah tetap tinggal di rumah masing-masing. Walaupun ada yang kontrak, ada yang sewa, tetap bisa tinggal di rumah masing-masing. Mari kita perhatikan kebutuhan sesama kita yang susah, yang menderita. Mari kita lihat. Saja cukup jadi ingat ya saudara, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ajaran ini sangat kuat di dalam diri saya. Dan saya mengajak kita sekalian membawa ajaran ini di dalam diri kita. Apapun, kata Tuhan Yesus, yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, di tengah-tengah persoalan bangsa karena corona, karena COVID-19, mari
kita tetap mempraktekkan kasih kita kepada sesama. Kita ini makhluk sosial. Kita ini juga punya komunitas kudus, yaitu tubuh Kristus. Apapun yang saudara lakukan, besar, kecil, lahir dari kasih yang sungguh-sungguh, maka saudara melakukannya untuk Kristus. Apapun yang saudara perbuat untuk tubuh Kristus, untuk jemaat, untuk gereja, saudara melakukannya untuk Tuhan. Mari kita bersukacita, karena Tuhan mengajarkan ini semua, supaya ketika kita menjalani masa perantauan kita menjalani dengan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak kehilangan arah, kita tidak kehilangan tujuan, karena sudah jelas dunia bukan rumah kita. Kita tinggal sementara, tetapi justru di dalam dunia inilah Tuhan memanggil kita menjadi muridnya. Dan Tuhan tunjukkan dunia yang membenci dia dan membenci orang-orang yang mengikut Kristus. Kita harus siap untuk itu. Karena itu Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya dapat berdoa. Mari kita bangun kehidupan doa kita yang disiplin, dari pikiran kita yang waras, dari akal budi kita yang dapat berproses dengan baik, paham apa yang kita katakan kepada Allah, ngerti apa yang kita doakan, belajar terus-menerus apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Sementara itu, kalau dunia membenci kita, kita tidak boleh kehilangan kasih terhadap sesama. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina sekalipun, kamu melakukannya untuk aku. Mari saudara, biar firman Tuhan ini menolong kita sekalian untuk benar-benar hidup di dalam dunia yang sementara, tetapi tetap taat dan memuliakan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur bahwasanya Allah telah menuntun Rasul Petrus untuk menuliskan apa yang telah Engkau ilhamkan melalui hidupnya. Dari apa yang dijelaskan itulah kami mengerti bagaimana seharusnya kami hidup sebagai pendatang dan perantau di dunia yang sementara ini. Sebab memang dunia ini bukanlah rumah kami. Kami bersyukur menemukan firman ini. Kami bersyukur Tuhan berkenan memberikannya. Tuntunlah kami Tuhan untuk terus-menerus percaya kepadamu, juga kepada firman-Mu, agar selama pengembaraan kami dapat taat kepada Tuhan kami Yesus Kristus dan memuliakan Allah melaluinya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menyerahkan persembahan yang kami bawa ini. Mohon Tuhan memberkati sehingga dapat dikelola dengan bijaksana dan hati yang takut akan Tuhan untuk mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini dan nama Tuhan dimuliakan. Menyerahkan juga untuk kehidupan umat Allah, pekerjaan sehari-hari yang mereka kerjakan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati sehingga yang sedikit tidak lagi kekurangan dan berbuat curang, dan yang berlebih tidak menjadi sombong lalu tidak mempercayai-Mu sebagai sumber berkat-Nya. Mohon Tuhan memberikan kesanggupan untuk semua umat-Mu, khususnya yang tergabung dalam komunitas rohani GKT Banyuwangi, untuk setia memikul salibnya setiap hari, sekalipun berada dalam dunia yang membenci Kristus, juga membenci murid-muridnya. Tambahkan kasih kepada kami ya Tuhan, supaya kami makin bersungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu dan tidak bersungut-sungut. Tak lupa menyerahkan bangsa kami, pemerintah kami, bahkan gereja-gereja Tuhan. Pulihkanlah Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Berikanlah orang-orang baik yang di hatinya memikirkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan. Pilkada pada bulan depan diselenggarakan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada warga bangsa agar tetap mencegah penyebaran COVID-19 dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat, jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 di YouTube GKT Banyuwangi. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening di bawah ini atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan doksologi.
Berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hartinus Lee dan kita tutup dengan Amin Song. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, kebaktian pada pagi hari ini telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.